Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Sidoarjo mengucapkan selamat sore, salam sejahtera dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di GKI Sidoarjo, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam persekutuan kami. Marilah kita simak warta minggu ini. Warta Lisan Minggu 22 September 2024. Kebaktian Minggu 22 September 2024 akan dilayani oleh Pendeta Ariel Aditya Susanto dari GKI Jemur Sari Surabaya dengan tema yang terbesar yang melayani. Informasi lengkap untuk jadwal kebaktian doa malam dan sensura morum kelompok dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Bedah buku dengan judul Developing Animal Theology and Engagement with Leonardo Boff akan dilaksanakan pada tanggal 25 September pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Kegiatan akan dipimpin oleh Pendeta Leonard Andrew Emmanuel melalui Zoom meeting dan peserta akan mendapatkan buku Claire Lindsay secara gratis versi e-book. Bagi jemaat yang akan mendaftar dapat men-scan QR code yang sudah tertera di layar. Temu Akbar Lansia 2024 GKI se-Surabaya dan sekitarnya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat di Auditorium SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Majelis Jemaat GKI Sidoarjo membuka kelas Bina Pranikah yang akan diadakan pada tanggal 9, 16, dan 23 Oktober 2024. Informasi selengkapnya dapat jemaat baca dalam Warta Jemaat. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang diberikan usia bertambah, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang turut mengambil bagian pelayanan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara. Ada tambahan pengumuman. Retreat pembinaan BPJ Bidang 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 12 dan 13 Oktober 2024, bertempat di Gereja Kusuma Indah, Pacet. Dimohon perhatian pengurus dan aktivis BPJ Bidang 1, Komisi Anak, Komisi Pemuda Remaja, Komisi Dewasa, dan Komisi Senior. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Penatua Puji Lestari. Mari kita berdiri. Pujilah Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan. Ya, kami mau memuji Tuhan atas kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan Sang Pendamai. Ya, kami mau memuji Tuhan atas kebaikan-Nya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Allah
sekalian yang kasih Tuhan, mari kita memasuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Sang Pendamai yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Ya, damai-Nya beserta kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, melayani bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Ada banyak hal yang harus dikorbankan untuk melayani. Alih-alih memberikan diri untuk melayani sesama, manusia dengan segala kebutuhan personalnya justru menuntut banyak untuk dilayani. Itulah mengapa sampai dengan saat ini masih banyak kita temui kesulitan hidup dan ketidakadilan tumbuh subur di sekitar kita. Dalam rangka Hari Perdamaian Dunia, hari ini kita bersama-sama akan menghayati betapa besarnya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dengan rela menjadi hamba yang taat, yang hadir di dalam dunia untuk menyatakan cinta kasih dan pendamaian ilahi bagi dunia yang telah hancur oleh karena dosa. Dengan demikian kita pun diajak untuk menyadari dan meneladani cinta kasih-Nya itu, sehingga cinta kasih dan kedamaiannya dapat dinyatakan melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Sama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah Sang Pendamai, sebagai umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kami mengaku bahwa seringkali laku kehidupan kami jauh dari kehendak-Mu. Alih-alih menjadi sahabat bagi mereka yang asing, kami lebih memilih untuk mengabaikan mereka. Alih-alih menghadirkan cinta kasih dan pendamaian,
tak jarang kehadiran kami justru menyesakkan hati dan memecah belah. Kini kami mengaku dan menyesal atas segala pelanggaran kami. Oleh karenanya kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, Sang Sumber Kasih. Berikanlah kami pengampunan dan belas kasih-Mu sehingga kami dimampukan menyatakan cinta kasih-Mu dalam kata dan karya kami. Dalam Kristus Yesus Sang Pendamai kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah yang hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan buat kita, saya bacakan. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Sekali lagi, sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Di dalam Kristus engkau semua sudah diampuni. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, rencana yang merinci, sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau baca Alkitab, kami mau coba faham dan kami mau belajar melakukan. Pimpin kami Tuhan. Amin. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Bacaan pertama akan kita baca dari Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Namun, ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena
sebab orang angkuh bangkit menyerangku, yang tak peduli kamu ingin mencabut nyawaku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaanmu, sesungguhnya Kau Allah penolongku, dan Tuhanlah yang menopang diriku. Kejahatan itu biarlah berbalik pada musuhku, binasakan mereka karena kesetiaan-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaanmu, dengan rela hati ku kan persembahkan kurban dan bersyukur karena nama-Mu ya Tuhan. Dia lepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku pun memandangi musuhku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaanmu. Bacaan kedua akan kita baca dari surat Yakobus 13 hingga Yakobus 4 ayat 3 dan 8. Yakobus 3 ayat 13 sampai Yakobus 4 ayat 3 dan 8. Yang berbunyi demikian. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri.
dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, bacaan yang terakhir kita akan mengambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melintasi Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun takut menanyakan kepadanya. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan?" Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah semua yang membaca, paham, dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu kali sekitar, saya nggak ingat persis 5 atau pokoknya sebelum pandemi ya, ada seorang ibu yang malam-malam WA chat ke saya. Ibu yang saya kenal baik ini anggota jemaat, dan dia menyampaikan sebuah kegundahan hatinya. Dia katakan, "Pak Ariel,
saya lagi sedih. Saya tanya dong kenapa. Dan di kalimat berikutnya dia menjelaskan, anjing saya meninggal. Ada dua hal yang waktu itu dalam hati saya komplain. Komplain pertama saya, biasanya anggota jemaat menghubungi pendeta malam-malam seperti ini kalau ada suaminya dipanggil Tuhan, kalau ada istrinya meninggal, kalau ada sanak familinya. Ini anjing, apa urusannya dengan saya? Dan toh juga tidak ada permintaan setelah itu, Pak Ariel mohon melayani, berkenankah kebaktian penutupan peti dan pemakaman di hari ini dan hari itu. Itu komplain saya pertama. Komplain saya kedua, saya merasa ada sesuatu yang menggelikan ketika kemudian ibu ini memakai kata anjing saya meninggal. Bukan mati. Nah, meninggal itu kan dipakai untuk manusia. Kucing ketabrak sepeda motor, kita kata mosok kita bilang meninggal. Kecoa kita bunuh kemudian kita sebut almarhum. Enggak kan? Ada sesuatu yang aneh di sini yang kemudian saya mengatakan dalam hati saya geli, tapi saya juga tidak kemudian membalasnya dengan WK gitu kan, pasti akan menyinggung ibu ini toh. Saya hanya simpan dalam hati, ini kok lucu begitu. Nah, saya coba renungi hal ini dan kemudian saya coba kaitkan kenapa ya kok saya punya pikiran begitu. Saya percaya sebagian besar kita kalau ada dalam posisi saya juga akan merasakan hal yang sama. Jawabannya kira-kira begini yang saya temukan. Dalam budaya kita, binatang itu seringkali kita, kalau dalam gramatika bahasa Inggris itu ada he, she, dan it. Kalau binatang itu apa Bapak Ibu? It. Terlepas dia jantan atau betina. Mungkin ada orang-orang tertentu yang sedemikian dekat dengan peliharaan binatang peliharaannya, kemudian mengidentifikasi binatangnya ini entah anjing entah kucing dengan kata he atau she. Tapi sekali lagi itu bukan budaya kita. Kita melihat binatang itu ya sama seperti benda it. Saya punya handphone, saya punya kacamata, saya punya apapun baju yang saya pakai. Jauh lebih rendah daripada he atau she. Nah, dasar itulah yang kemudian membuat kita orang ini seringkali melihat bahwa makhluk-makhluk itu loh ya kok meninggal sih. Salah pilihan katamu, mati. Kenapa juga kemudian mesti menyampaikan perasaan ini malam-malam kepada seorang pendeta untuk sebuah kematian dari seorang binatang? Buat apa? Bapak, Ibu dan saudara sekalian, tapi puji Tuhan dalam perjalanan waktu saya mulai Tuhan celikkan. Intinya begini, hei Ariel, kamu bukan pecinta binatang. Kamu bukan orang yang pernah memelihara anjing sebagai teman hidupmu. Kamu tidak tahu rasanya bagaimana bersama-sama dengan makhluk yang kau bilang itu lebih rendah. Dan kau kehilangan dia. Ibu ini sudah tidak lagi bersama anaknya, menikah dan keluar dari rumah pergi ke lain kota. Dia tinggal bersama dengan seorang ART dan anjing itu. Bayangkan Ariel betapa kehilangannya ibu ini. Kamu jangan ngetawain. Dia benar-benar sedih. Sampai dia merasa perlu mengontak pendeta, mengumpahkan isi hatinya. Itu berarti serius loh. Jangan kamu anggap sepele. Nah, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya berangkat tadi pagi ke GKI mana ini? Sidoarjo. Sorry. Sering begitu blank begitu. Ini Sidoarjo ya.
Saya itu kemarin lusa mungkin ya, saya lihat IG Instagram, feed Instagram terakhir dari GKI Sidoarjo, ada acara bedah buku 25 September. Pak Leonard yang pimpin. Judulnya adalah mau membahas buku yang judulnya Developing Animal Theology. Dan ada sesuatu yang menarik di captionnya. Nanti pada waktu pembukaan bulan keluarga, ministerium akan menyelenggarakan pemberkatan bagi pet. Pet itu apa? Hewan peliharaan, ya. Dan pemiliknya 6 Oktober, nggak ada informasi jamnya jam berapa. Tapi ini dilakukan dalam rangka ikut memperingati World Animal Day yang setiap tahun jatuh pada tanggal 4 Oktober. Sampai di situ. Kalau saudara adalah sosok-sosok yang seperti saya sekian tahun yang lalu, ketika berhadapan dengan ibu tadi, mungkin membaca ini saudara juga akan ketawa dalam hati. Oh, pemane sih ini majelis. Gak kurang hal yang dikerjakan dah. Memberkati pet, memberkati anjing, memberkati kucing. Kuda mungkin nanti masuk di sini. Onta gitu. Mau begitu? Pak Honggo, ini apa-apaan? Ya penatua yang saya kenal Pak Honggo. Iki apa sih gitu? Saudara sekalian, ini cara pandang yang sama seperti yang saya gambarkan sekian tahun lalu. Hari ini saya coba kaitkan dengan bacaan hari ini ya. Saya mau cerita sedikit. Saya ambil waktu sebentar saya untuk menjelaskan teks kita. Markus 9 ini bukan teks yang sulit sebenarnya untuk difahami. Ini berulang kali kita sebagai Kristen belasan puluhan tahun kita pasti baca ini. Yesus lagi dalam perjalanan dan ternyata dia lagi OTW ke satu kota yang namanya Kapernaum. Sesampai di Kapernaum, ya ini ternyata momen yang sangat intim, yang sangat private. Yesus tidak mau kepergian ini diketahui orang, dikatakan di ayat yang ke-30. Dalam bayangan saya hanya Yesus dan 12 murid dalam perjalanan itu. Sampai di Kapernaum dikatakan begini, ayat yang ke-33. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, Yesus bertanya kepada mereka. Pertanyaannya gimana? Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Saudara, catatan dulu di awal, Yesus bertanya, bukan Yesus tidak tahu. Ya toh, bayangkan guru. Guru itu kan hobinya bertanya. Ya toh, tapi semua pertanyaan dalam rupa ujian, apa guru tidak tahu jawabannya? Tahu. Itulah Yesus. Kamu ngobrol apa tadi dalam sepanjang perjalanan? Yesus tahu. Ya cuma Yesus mau menjadi seorang guru tadi. Apa sih kamu cerita apa? Saudara perhatikan ayat berikutnya. Ayat 34. Apa yang terjadi? Ditanya Yesus seperti itu, namun mereka murid-murid diam. Ditanya gurunya kok diam. Kemungkinan pertama, tidak tahu harus jawab apa. Kemungkinan kedua, dijelaskan pada kalimat berikutnya. Sebab, kenapa mereka diam? Sebab di tengah jalan tadi mereka itu memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka tahu perdebatan ini, diskusi ini sesuatu yang kalau orang Jawa bilang saru. Saru itu bahasa Indonesia apa? Tidak pantas ya. Malu kalau di Jawa. Yesus, tadi kami itu ngobrol tentang siapa yang terbesar di antara kami. Diam mereka. Karena mereka sadar, mereka tahu sebenarnya mana benar mana salah. Mereka terdiam bukan tidak bisa menjawab karena tidak tahu jawabannya, karena mereka malu.
Nah saudara, bukti bahwa Tuhan bertanya bukan karena dia tidak tahu pada bagian yang berikut, ya ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Tidak ada yang lain. Momen yang sangat intim. Yesus seorang dengan 12 murid intinya. Dia bilang begini, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus to the point menjawab perdebatan mereka tadi. Dan kemudian Yesus pakai ilustrasi yang mengingatkan kita pada Lukas 18 ayat 16. Ingat, banyak orang tua membawa anak-anak ke depan Yesus. Ayo, dekat-dekat ke Yesus, didoakan, diberkati, dijamah. Kalau sekarang foto bareng gitu. Waktu dulu enggak ada. Anaknya senang, orang tuanya senang, Yesusnya sebenarnya enggak apa-apa. Yang berpersoalan siapa? Murid-muridnya. Jangan, Yesus repot. Yesus enggak ngurusi anak-anak kecil. Yesus ini terlalu besar untuk ngurusin hal-hal sepele begini. Dia ditegur sama Yesus. Ingatan kita pada bagian itu diulang pada momen ini. Kembali Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata pada mereka apa? Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam bahasa lain, saya mau katakan, Yesus mau bilang, hei, kau mau jadi yang besar, kau harus mau jadi yang paling rendah di antara teman-temanmu. Hei, kau mau menjadi yang besar, kau harus menghargai yang kecil kayak anak kecil ini, yang paling disepelekan. Saudara, betapa sering kita sebagai orang dewasa menyepelekan dan merasa besar di depan anak-anak kita. Ada seorang kenalan cerita, tahun depan anaknya berencana masuk Saint Louis, masuk SMA. Tapi ibu ini bilang, Pak Ariel, sebenarnya ini anaknya enggak mau. Ini maunya papanya. Sudah tahu Saint Louis ya, standar Saint Louis sangat tinggi dan sulit masuk sana. Ini anaknya enggak, karunianya bukan di akademik begitu, tapi papanya makso. Tapi anaknya ya pinter. Dia bilang sama mamanya, ya kalau di Saint Louis nanti kan ada tes tertulis, ada interviewnya. Dia bilang, pertanyaan wajib biasanya interviewer, kenapa kok kamu mau masuk Saint Louis? Dia sudah siapkan jawaban si anak ini. Dia cerita sama mamanya, ya nanti tinggal ku jawab, disuruh papa. Nanti kan pasti nggak masuk gitu kan. Saudara, kenapa hal-hal begini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena anak laki perempuan dalam mindset orang tua seringkali bukan he, bukan she, tapi it. Aku ini besar, kamu itu apa? Sama seperti murid-murid. Jangan ganggu Yesus. Yesus terlalu besar untuk ngurusi anak-anak kecil. Lah, Yesus malah pakai contoh. Dibalik sama Yesus. Yesus melakukan yang namanya kontra culture. Ada kultur, ada culture, kemudian dikasih kontra berkebalikan. Malah dirangkul anak kecil ini, dipakai contoh ini loh. Kamu kalau mau jadi hebat, jadi kayak kecil, anak kecil ini. Siapa saja yang menyambut anak ini dengan baik, dialah yang akan menyambut aku. Dan siapa yang paling kecil ini, yang disambut inilah yang akan Tuhan muliakan. Saudara sekalian, kembali pada diskusi tentang binatang tadi. Anak aja sering kita rendahkan, kita anggap gak penting. Ya toh? Kita yang besar, anak itu tidak perlu ditanya pinginnya apa, sekolah di mana, wis melok wae.
Itu anak. Apalagi binatang. Ayat favoritnya orang Kristen kan Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan kita ini manusia apa? Segambar dan serupa Allah. Kita ini makhluk yang paling hebat, Pak. Tidak ada yang punya akal budi kayak kita. Kita ini diminta untuk menguasai, mengatur semua semesta. Ya sudah, binatang itu ya objek, it. Kalau binatang itu adalah ikan, ya ambillah sebanyak-banyaknya dari laut. Tidak usah kau berpikir bagaimana kemudian memberi kesempatan mereka untuk merestorasi dirinya, untuk beranak pinak. Pokoknya diambil. Soal kemudian nanti anak kita, cucu kita hanya mendapatkan ampasnya, nggak ada ikan lagi di laut. Ya itu urusan nanti, Pak. Untuk hal-hal seperti itu, kita seringkali kurang punya kepekaan sebagai orang Kristen. Dan apa yang mau dilakukan di 6 Oktober 2024 oleh GKI Sidoarjo, saya pikir ini sesuatu yang mind blowing. Sesuatu yang melampaui apa yang biasa gereja-gereja lakukan, khususnya GKI pada saat ini. Termasuk jemaat tempat saya melayani. Nggak mudah loh. Ide ini kemudian dilontarkan di rapat majelis dan disetujui. Apa ya sih, aneh-aneh. Kucing kok diberkati. Anjing kok kemudian dikasih blessing. Bukankah kita besar dan mereka ini rendah? Saudara, hati-hati. Kalau argumentasi kita, karena kita makhluk yang serupa dan segambar dengan Allah, maka kita seharusnya menjadikan mereka hanya sekedar objek. Kita yang mengontrol semesta ini. Pertanyaannya, saudara, siapa juga yang hari ini terbukti sudah merusak, mengeruk alam sedemikian rupa dengan rakusnya, dan kemudian semua. Saudara, kalau ke Malang sekarang nggak adem sesejuk dulu, ke Batu. Karena apa? Pemanasan global. Karena apa? Ya kita yang rusak. Kita makhluk yang punya akal budi yang katanya segambar dan serupa Allah itu. Hari ini Tuhan mengatakan pada kita, jangan jumawa, ojo gemede. Rumongso kita ini menungso, manusia. Tuhan jelas bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus, dalam bahasa saya, kamu harus bersedia jadi keset buat yang lain. Kamu harus menjadi yang paling belakang, mau melayani yang lain. Kita kan lagi dalam masa pencalonan penatua baru kan. Ada kotak saya lihat di depan. Formulir-formulir dari jemaat, usulan-usulan. Hati-hati loh mencalonkan penatua. Jangan asal nulis. Saudara, tidak bisa untuk gereja saudara tidak melakukan yang mengusulkan yang terbaik. Orang-orang yang seperti apa, Pak? Orang-orang yang sadar bahwa ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, maka saya harus menjadi yang paling kecil. Saya harus menjadi yang paling belakang. Saya bersedia untuk menjadi keset buat yang lain. Saya harus bersedia kalau ada apa-apa majelis disalahkan. Orang ini akan mengatakan, jangan salahkan teman-teman, salahkan saya. Bukan orang-orang yang tadi suka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara kita. Yang merasa bahwa stola seperti ini dipakai tiap hari Minggu itu adalah sebuah simbol kehormatan, kegagahan. Jangan salah, memasukkan formulir apapun itu tertulis nama-nama, saudara mesti bergumul betul.
Karena kalau salah pilih orang untuk memimpin gereja, itu adalah awal kehancuran gereja. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat menyambut momen istimewa 6 Oktober nanti. Saya mengapresiasi gagasan yang tidak biasa ini. Bagaimana kita disadarkan bersama, hey, jangan memandang mereka-mereka itu sesuatu yang sepele. Mereka binatang memang, mungkin buat kamu mereka cuma tapi kamu bisa belajar kan dari anjing. Kalau kamu cari binatang yang bisa jaga rumahmu dengan paling bertanggung jawab, engkau akan pilih dia. Kalau kamu belajar tentang kesetiaan, siapa ayo binatang yang paling layak kita contoh tentang setianya? Buaya. Jadi kalau saudara bilang, kalau saudara mengatain para bapak, maaf, sugar daddy yang suka kesana kemari selain sama istrinya, hei kau buaya, maaf, mulai sekarang harus dirubah. Itu sangat menyinggung buaya-buaya sedunia. Mereka akan teriak, loh aku enggak gitu. Sudah tahu fakta ini? Hewan paling setia itu buaya. Dalam sepanjang hidupnya mereka hanya, saya agak bingung ini, mengatakan menikah atau kawin. Kawin sekali dengan satu pasangan. Saya nggak tahu ini kesalahkaprahan dari mana. Ya. Tapi yang nggak ada gunanya juga membahas itu karena pasti tanggal 6 tidak ada seekor pun buaya yang akan dibawa ke depan altar kan. Tapi itulah, dari makhluk-makhluk seperti ini kita bisa belajar, dan momen 6 Oktober itu menjadi sebuah momen peringatan kita. Hai manusia yang merasa selalu besar, lebih besar dari yang lainnya. Ingatlah bahwa dari mereka yang lebih rendah pun, kalau kau punya kerendahan hati, kau bisa belajar sesuatu. Dari anjing, dari buaya, dari semut tentang kerajinannya. Semoga kita punya kerendahan hati seperti itu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Di dalam kesatuan Gereja Kristus segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan Imam Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita masuk di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal, kami datang di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur karena Engkau merahmati kami dengan segala sesuatu yang dapat kami nikmati dalam hidup ini. Melalui Sang Bapa kami menikmati kasih yang membangkitkan daya hidup dan menerima undangan untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Melalui Yesus Kristus anak-Mu, kami memperoleh kebebasan Kristiani yang mendorong kami untuk hidup dalam tanggung jawab dan ucapan syukur atas rahmat-Mu. Melalui Roh-Mu kami menerima dan mengalami kepenuhan kuasa-Mu yang membuat kami berdaya sebagai pribadi dan bagian dari gereja-Mu untuk hidup kudus di tengah dunia. Ya Allah Bapa kami, kini kami berdoa untuk sesama kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan dari sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Jamsi, untuk Penatua Magdalena Rubianti, Bapak Petrus Silvester, Ibu Said, Bapak HR Thompson, Ibu Cipto Wardani, Ibu Sri Ayun, Ibu Yati Benharti, Bapak Rorong, Anak Angel Kalista Herlambang, Ibu Yeni, Ibu Erika Untari, Bapak Sri Dadi, Ibu Setianing Rohanani, Anak Katarina Feodora, Ibu Sunarwini, Ibu Elizabeth, Ibu Ratih Permatasari, Ibu Banu Asmarani, Bapak Dermawan Rian, Bapak Sugiono, Bapak Ferdian Dwi Atmoko, Ibu Mintuna Epafras, Ibu Jasminah Lerik, Ibu Lis Hartina, Ibu Sortina, Ibu Justina Kristina, Ibu Pangres Suri, Ibu Tuti Kristiana, Saudara Yonatan Pasaribu dan anak Kevin Gabriel Aseo. Kami percaya kasih-Mu hadir melalui setiap orang yang boleh merawat mereka. Kasih-Mu hadir melalui setiap prosedur yang mereka jalani. Oleh karena itu ajarlah kami untuk terus bersandar kepadamu, Sang Pemilik kehidupan. Bapa yang mengenal dan mengerti apa yang kami perlu. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya Allah Bapa kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami bersyukur atas segala karya layanan yang boleh dikerjakan di GKI Sidoarjo, secara khusus dalam bidang sosial. Kami bersyukur bahwa kami boleh turut membangun sinergi lintas iman. Pakailah kami untuk terus berkarya. Peliharalah kami untuk terus bergandengan tangan dalam mewujudkan kebaikan bersama. Kami rindu bahwa dimulai dari tempat ini, kiranya kasih yang Tuhan ajarkan itu boleh menginspirasi banyak orang. Kasih itu boleh diwujudkan bukan hanya di dalam persekutuan kami, melainkan juga bagi siapapun di sekitar kami. Ya Allah Bapa kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengingat mereka yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa kami. Bimbinglah mereka manakala tantangan boleh hadir dalam kepemimpinan mereka. Berikan hikmat manakala mereka harus menentukan keputusan. Secara khusus dalam segala upaya untuk membangun kesejahteraan umum. Kami mengingat mereka yang kelaparan karena kemiskinan. Kami mengingat mereka yang bergumul karena penghasilan yang tidak tetap. Kami mengingat mereka yang gelisah karena ketidakpastian masa depan. Kami rindu setiap orang boleh memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Pakailah kami untuk turut mengambil bagian dalam menyatakan kasih bagi sesama. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya Allah Bapa kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami rindu bumi ini menjadi tempat yang lebih indah, di mana perdamaian boleh tercipta dan terpelihara. Kami mengingat mereka yang cemas dan takut karena konflik sosial. Kami mengingat mereka yang harus berduka karena menjadi korban peperangan. Kami mengingat mereka yang tidak bisa beristirahat dengan tenang karena dentuman senjata. Kami mengingat mereka yang menangis karena krisis kehidupan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jamahlah setiap pemimpin bangsa-bangsa. Jauhkan mereka dari segala keinginan untuk mengungkapkan perasaan dengan bahasa senjata, melainkan tuntunlah mereka untuk terus bergandengan tangan demi membangun kehidupan yang lebih baik. Ya Allah Tritunggal, dalam rahmat-Mu dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama.
surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur. Adapun nas Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu sebab Engkau baik ya Tuhan. Segala
sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik sudah menyertai kami semuanya pada hari ini, sehingga kami juga dapat mendengar dan mengerti isi firman-Mu. Pada kesempatan kali ini kami mau menaikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan dan menguduskan persembahan ini. Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan, serta kesehatan mereka. Kami juga memohon hikmat-Mu untuk rekan-rekan semua pengurus dan pelayan dalam mengelola persembahan ini, agar dapat mengelolanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami mempersembahkan tubuh kami sehingga sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Hidup kami adalah milik-Nya, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Saudara semua, pulanglah kembali kepada hidupmu, lanjutkan hidupmu. Jadilah yang melayani. Kalau engkau mau menjadi yang terbesar di antara semua, jadilah yang paling terbelakang, karena Tuhan akan memberi tempat bagi orang-orang seperti ini menjadi yang terdepan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pemilik kehidupan menerangi langkah hidup kita semua. Dia yang menyatakan kasih dan anugerah-Nya adalah Allah yang setia. Dia yang menjadi sumber kekuatan akan membuat hidup semakin teguh dan tegar. Mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin.